Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Meisya dengan NIM 3311201005 dengan analisis sampel biologi untuk memenuhi tugas kimia analisis dasar. Untuk yang pertama, ada judul jurnal itu dengan judul verifikasi metode penentuan asetosal dalam obat sakit kepala dengan metode spektrofotometri UV. Eh, untuk cara kerjanya, yaitu yang pertama ada pembuatan larutan induk asetosal dengan 100 mikrogram per mililiter. Yang kedua ada pembuatan larutan standar asetosal. Kemudian yang ketiga ada preparasi sampel. Untuk hasil dan pembahasannya, hasil pengukuran absorbansi larutan standar asetosal 6 miligram per liter dengan panjang gelombang optimum asetosal sebesar 237 nanometer. Hasil penelitian ini tidak berbeda jauh dengan hasil yang diperoleh, yang menyatakan bahwa gelombang maksimum untuk asetosal yaitu 232,98 nanometer. Selain puncak optimum, untuk asetosal juga ternyata muncul puncak dari dianion salisilat yaitu pada panjang gelombang 304 nanometer. Hasil tersebut memberikan informasi bahwa terjadinya hidrolisis asetosal menjadi dianion salisilat. Kemudian, selain itu ada dari penentuan linearitas. Untuk harga R kuadrat yang diperoleh yaitu sebesar 0,9967. Hasil tersebut mengindikasi bahwa metode memiliki tingkat linearitas yang baik. Kemudian, persamaan regresi linear tahap ini yang digunakan untuk penentuan kadar asetosal tahap-tahap berikutnya. Harga slab yang diperoleh berdasarkan persamaan regresi linear adalah 0,0599 dan intercept sebesar 0,0116. Kemudian selain itu ada penentuan LOD dan LOQ. Untuk nilai LOD sebesar 0,663939 mikrogram per liter dan LOQ 2,213131 mikrogram per liter. Kemudian yang selanjutnya ada penentuan presisi. Untuk persen RSD bernilai lebih dari 2%. Hal ini menunjukkan bahwa metode uji bagus. Kemudian ada penentuan akurasi. Persen yang diperoleh sebesar 93,88%, yang artinya bahwa metode analisis yang digunakan memiliki akurasi yang baik. Untuk kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, parameter uji validasi yang meliputi ini linearitas, LOD, LOQ, presisi, akurasi, dan estimasi ketidakpastian pengukuran termasuk dalam kategori diterima dengan nilai secara berurutan yaitu 0,9967, 0,0664 mikrogram per liter, 2,2131 mikrogram per liter, 3,7856%, 93,88% dan kurang lebih 0,3163 gram per mililiter. Kemudian dilanjutkan ke jurnal kedua, yaitu yang berjudul Development and Validation of a Rapid RP-UPLC Method for the Determination of Aspirin and Dipyridamole in Combined Capsule Formulation. Untuk jurnal yang kedua ini menggunakan kromatografi cair kinerja ultra tinggi yang terdiri dari water equality dengan detektor PDA dan sistem penanganan data Empower Pro, dan semua pengukuran pH dilakukan pada pengukur pH. Untuk hasil dan pembahasannya, aspirin menunjukkan absorbansi maksimal pada 226,3 nanometer dan 275,3 nanometer. Sedangkan dipiridamol menunjukkan absorbansi maksimal pada 231,2 dan 283,9. Estimasi simultan dan aspirin
Titik serapan umum dipilih sebagai panjang gelombang maksimum pada 230. Kemudian, ada linearitas. Studi linearitas menunjukkan bahwa kurva kalibrasi untuk aspirin ditemukan linear dengan koefisiensi korelasi masing-masing bernilai 0,99998. Untuk presisinya, menunjukkan hasil dari 6 preparat sampel yang berbeda dari sampel yang sama berada dalam batas persen RSD di bawah 2. Studi yang dimaksudkan, kesimpulannya disimpulkan sebagai metode yang diusulkan ekonomis, sederhana, sangat cepat, sensitif, dan dapat diandalkan dan ditemukan lebih akurat, spesifik, menunjukkan stabilitas kasar dan kuat. Mungkin lanjut ke jurnal yang ketiga, ada dengan judul Development and Validation of Stability Indicating RPH-PLC Method for Simultaneous Estimation of Ramipril, Aspirin, dan Simvastatin in Bulk and Pharmaceutical Dosage. Untuk jurnal yang ketiga ini, linearitas kurva yang diperoleh dengan konsentrasi larutan standar 5-15 mikrogram per mili dan 50-190 mikrogram per mili dan 20-60 mikrogram per mili masing-masing untuk RAM, ASP, dan SIM. Linearitas dievaluasi dengan analisis regresi yang dihitung dengan metode reaksi kuadrat terkecil. Ketepatan untuk memeriksa tingkat akurasi studi pemulihan dilakukan 3 rangkap dengan metode penambahan standar pada tingkat 50%, 100%, dan 150%. Prosedur HPLC dioptimalkan untuk penentuan RAM, ASP, dan SIM secara bersamaan. Resolusi yang baik dari kedua komponen tersebut diperoleh dengan 0,5%. Kemudian, untuk deteksi UV-nya dibuat pada 226 nanometer, ditemukan secara optimal. Kemudian, dari jurnal yang pertama itu memiliki preparasi sejumlah 50 mikrogram sampel, sejumlah 50 miligram sampel obat sakit kepala dimasukkan dalam gelas beker ukuran 100 mili. Selanjutnya ditambah pelarut HCl 0,1 N, metanol 1:1, diaduk 50 mili dan diaduk menggunakan pengaduk magnet hingga larut sempurna. Untuk preparasi yang kedua ada isi bersih rata-rata 10 kapsul ditentukan secara akurat, dipindahkan secara kuantitatif seluruh isi 10 kapsul sampai dengan hati-hati atau sama dengan setara dengan 250 mg aspirin dan 2000 mg dipiridamol dalam labu ukur 200 mili dan ditambahkan sekitar 200 mili pengencer -1 dan disonifikasi selama sekitar 30 menit. Untuk yang ketiga, diambil 20 tablet dan dihitung berat rata-ratanya. Tablet dihaluskan hingga menjadi serbuk halus dan dosis setara dengan 10 mg ASP, RAM, dan SIM dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili dan ditambahkan 0,1 mili HCl, diencerkan sampai tanda batas. Untuk metodenya, yang pertama itu menggunakan spektrofotometri UV visible, untuk yang kedua menggunakan UPLC, yang ketiga menggunakan HPLC. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai review jurnal dari ketiga jurnal. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.